Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme Indonesia dan tantangannya di masa depan. Jadi saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen sebagai ujian tengah semester. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada soal-soal yang diberikan. Jadi kita jawab pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya adalah, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang ingin kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan bersama yang mengingat kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia, yang pertama adalah adanya cita-cita bersama yang perlu diwujudkan bersama oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya keinginan untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia karena merasa memiliki kesamaan sejarah, cita-cita yang sama, dan nasib yang sama, serta merasa satu tanah air. Ketiga, tak ingin terpecah belah oleh faktor globalisasi yang dapat merusak sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya adalah nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Jadi nilai-nilai yang mendukung untuk tercapainya tujuan bersama adalah, yang pertama adalah nilai persatuan. Inilah kenapa pentingnya kita mempertahankan nasionalisme, karena untuk mencapai tujuan bersama maka harus ada persatuan untuk bersama membangun bangsa. Yang kedua adalah nilai sejarah. Nilai sejarah juga penting untuk mendukung tercapainya tujuan bersama, karena mengingat sejarah perjuangan bangsa akan menambah semangat untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga adalah nilai kerja keras, karena usaha yang kuat dan maksimal dari semua elemen bangsa akan membawa pada tercapainya tujuan bangsa. Yang keempat adalah nilai toleransi. Adanya rasa saling menghormati antara suku, agama, etnis, dan lainnya akan membawa kepada tercapainya tujuan bersama. Pertanyaan ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Formula nasionalisme yang relevan terkait menghadapi transnasionalisme dan kewarganegaraan global adalah meningkatkan pendidikan nilai bangsa kepada generasi bangsa agar transnasionalisme dan kewarganegaraan global tidak merusak nasionalisme bangsa ini. Bangsa ini tidak bisa menjadikan transnasionalisme dan kewarganegaraan global yang terjadi di seluruh dunia, akan tetapi dapat meminimalisir pengaruhnya terhadap nasionalisme, sehingga nasionalisme dapat bertahan dalam seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaan keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa reserve, yang merupakan simbol patriotisme dari negara yang dicintai. Definisi tersebut menyebabkan makna nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa kini, yang tidak lagi bergelut dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis. Nasionalisme mengalami perubahan makna. Nasionalisme sudah mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya dalam suatu bangsa. Konsekuensi dari pergeseran konteks nasionalisme menyebabkan orang tidak lagi bergantung hanya kepada identitas nasional. Dan pertanyaan kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau berpatride atau berkewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jika Indonesia menerapkan kewarganegaraan ganda maupun lebih, maka akan mengurangi nasionalisme bangsa. Mengapa demikian? Karena sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Menurut pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Jawahir Hontowi, menurutnya kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah NKRI. Dan pertanyaan terakhir, yaitu apakah elemen-elemen yang mengikat
yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar elemen ini bisa kita tumbuhkan, pelihara, dan kita perkuat untuk menjaga dan memperkokoh nasionalisme bangsa ini. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kuatnya pengaruh globalisasi yang tidak bisa kita hindari mendorong bangsa ini untuk menumbuhkan, memelihara, dan memperkuat elemen-elemen pengikat sebagai suatu bangsa agar bangsa ini tetap bersatu. Demikianlah penjelasan saya terkait beberapa soal yang diberikan oleh dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.